Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Izan Monariki dari Telkom University Purwokerto. Ingin melakukan wawancara dengan Anda. Apakah Anda berkenan? Insya Allah. Nah, kalau oke, kalau boleh tahu dengan nama siapa? Saya dengan Bu Evi dari Balai Desa Pengabdian, Kecamatan Bukuturi, Kabupaten Tegal. Oke, untuk pekerjaan Anda apa? Staf, Staf. staf desa. Staf. Oke, terima kasih banyak. Apakah Anda sudah tahu mengenai program Rumah Sehat dari pemerintah? Sudah ada program itu, cuman belum jelas Oh, oke. programnya seperti apa. Nah, sekarang kan untuk pendataan rumah sehat dari Dinas Kesehatan itu masih manual dengan mencatat satu persatu nanti dikirim ke Dinas Kesehatan. Menurutku itu kurang efisien dan perlu banyak waktu untuk mengirim data yang jumlahnya banyak. Apalagi warga terkadang kan tidak bisa melihat hasilnya atau harus menunggu lama untuk hasilnya keluar. Jadi dari permasalahan itu sebenarnya pemerintah itu membutuhkan aplikasi rumah sehat yang dapat mudah diakses oleh warga dan sudah terintegrasi oleh Dinas Kesehatan agar mudah dalam pendataan dan warga bisa melihat hasilnya. Nah, jadi di sini tuh saya dengan kelompok saya itu sedang mengerjakan proyek aplikasi tentang penilaian rumah yang memenuhi standar kesehatan oleh Dinas Kesehatan atau aplikasi rumah sehat bernama Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jadi ini adalah aplikasi mengecek atau mensurvei data-data rumah di suatu wilayah. Apakah rumah itu sudah dikategorikan rumah yang memenuhi standar kesehatan atau belum. Jadi untuk alur aplikasinya itu eh, eh, petugas dari Dinas Kesehatan itu akan mengecek atau mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan dan juga mengajukan pertanyaan ke warga dan memfoto-foto rumah untuk dokumentasi. Nanti data tersebut akan dikirim ke Dinas Kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan akan meninjau ulang apakah rumah itu sudah dikategorikan rumah sehat atau belum. Jika belum, maka di aplikasinya Dinas Kesehatan akan memberikan penyuluhan dan saran apa saja yang perlu diperbaiki agar menjadi rumah sehat. Nanti warga itu bisa mengecek hasilnya di aplikasinya dengan memasukkan alamat dan juga nomor KK. Selain itu juga warga bisa melakukan komplain melalui aplikasi jika ada yang salah dalam hasil surveinya. Nanti Dinas Kesehatan akan meninjau ulang komplain itu dan melakukan survei ulang jika diperlukan. Nah, data rumah yang telah dikumpulkan itu akan diproses dalam bentuk laporan. Nanti laporan ini tuh bisa digunakan untuk program intervensi kesehatan, bantuan renovasi rumah, atau penyuluhan kepada warga. Untuk fitur-fiturnya itu yang baru kami rencanakan, itu yang pertama itu ada penataan rumah oleh Dinas Kesehatan. Nanti petugas akan mendatangi rumah dan mensurvei lapangan, mensurvei rumah-rumah warga. Selanjutnya, pengelompokan data, nanti data rumah akan otomatis dikelompokkan berdasarkan desa dan RT untuk dianalisis lebih mudah. Yang ketiga, pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan meninjau ulang apakah rumah ini sudah dikategorikan rumah sehat atau belum. Lalu akan mengirim ke warga yang punya rumah melalui aplikasi. Nanti warga akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi mengenai hasilnya. Yang keempat, hasil penilaian untuk warga. Nanti warga itu bisa melihat status rumah mereka dan rekomendasi perbaikan apa saja yang diperlukan nanti dari aplikasi itu. Selanjutnya fitur komplain. Nah, itu jika dari petugas kesehatan itu ada melakukan kesalahan mengenai survei, nah itu warga bisa mengajukan komplain langsung di aplikasi yang kemudian akan ditinjau ulang oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya laporan dan analisis data. Dinas Kesehatan itu bisa melihat statistik rumah rumah sehat dan tidak sehat berdasarkan lingkungan di sekitarnya dan akan membuat laporan untuk program peningkatan kualitas hunian. Manfaat aplikasinya itu memudahkan pendataan rumah secara digital, lebih efisien dan lebih cepat dibandingkan metode manual. Yang kedua, meningkatkan transparansi karena warga bisa melihat langsung hasil penilaian rumah mereka. Yang ketiga, mempermudah Dinas Kesehatan dalam analisis data,
membantu pengambilan keputusan terkait program kesehatan lingkungan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan komplain jika ada kesalahan data atau jika rumah mereka itu sudah diperbaiki. Nah, kesimpulannya dari aplikasi ini itu berguna untuk mempermudah dinas kesehatan dalam memantau kondisi rumah di suatu wilayah sekaligus memberikan informasi yang transparan kepada warga mengenai standar kesehatan rumah mereka. Nah, kira-kira seperti itu gambaran tentang proyek aplikasi yang kami sedang bikin agar warga bisa hidup nyaman di rumah yang sudah memenuhi standar kesehatan. Nah, apakah Anda sudah paham? Yeah, paham. Eh, Nah, sekarang saya ingin melakukan tanya-tanya dengan Anda mengenai proyek ini agar kami tahu mana yang perlu diperbaiki atau ditambahkan agar kedepannya aplikasi ini bisa lebih baik lagi dan mungkin saja bisa terrealisasikan di pemerintah. Nah, yang pertama itu jika ada standar rumah sehat dari pemerintah, apakah Anda tertarik untuk mengecek apakah rumah Anda sudah memenuhi standar tersebut? Tergantung dari kebijakan pemerintah. Standarnya itu seperti apa? Kadang dari pemerintah standarnya itu terlalu tinggi. Oh, Jadi tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Contoh saja kayak seperti dulu itu standar. Kalau dulu itu bukan rumah sehat ya, tapi rumah tidak layak huni atau oke. RTLH. Itu dulu spesifikasi atau standarnya itu terlalu tinggi. Contoh aja, dari pemerintah bisa mendapatkan bantuan itu kalau seumpamanya rumah itu belum ada temboknya. Oh, Paling nggak gerbik lah, kayak iya, rumah dulu ya. iya. Sedangkan kalau di sini, kalau mungkin di pegunungan atau di pedesaan yang benar-benar itu ya, itu memang banyak yang seperti itu. Tapi kalau di sini kayaknya untuk mencari rumah yang seperti itu tuh sulit. Ah, Makanya standar pemerintah yang seperti apa? Kalau standar pemerintah yang terlalu tinggi yang seperti itu ya kita iya. nggak bisa mencari, ibaratnya mencari rumah yang benar-benar ini perlu dapat bantuan atau tidaknya. Itu Oh, seperti itu. Kalau sehat atau tidak sehatnya. Kalau sehat yang sudah tentukan di kayak PKK itu kan sehat itu tidak harus berkeramik, tidak harus iya. bagus, tapi bersih, bersih dan apa ya, bersih, rapih, minimal itu seperti itu. Makanya itu tergantung dari standar pemerintahnya itu seperti apa. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa saja faktor penting yang menentukan apakah sebuah rumah itu memenuhi standar kesehatan? Faktor apa saja? Iya, yang penting. Yang penting itu ada tanaman, Ya, paling enggak ada oke. tanaman di depan rumah. Nggak harus tanaman yang tanaman keras ataupun tinggi ya. Ya, Kalau tanaman-tanaman kecil aja itu kan bisa untuk oksigen. iya menghijaukan Iya, rumah untuk itu. menghijaukan lingkungan itu. Terus ada jendela, Iya, karena memang standar rumah sehat di kayak kebetulan saya juga di PKK, standar rumah sehat itu yang ada jendela, ada apa ya, kayak tempat untuk cahaya masuk iya. itu seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa hal pertama yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tentang aplikasi yang dapat menilai standar kesehatan rumah? Yeah. Untuk aplikasi itu saya setuju, saya mendukung untuk aplikasi tersebut. Jadi kita tahu mana rumah yang tidak sehat dan mana yang sehat. Kalaupun ada yang tidak, rumah yang tidak standar, tidak sehat, itu kita bisa ngasih sosialisasi ke warga itu harus bagaimana. Tetapi kendalanya juga tergantung dari mereka masing-masing, masing-masing warga. Karena di masing-masing warga itu kadang ada yang terkendala ekonomi, terkendala letak dari rumah itu sendiri, terus juga terkendala dari luas lingkungan rumah itu sendiri. Jadi tergantung masing-masing. Kalau aplikasinya saya mendukung untuk aplikasi itu. Jadi kita juga tahu itu kita tidak usah apa ya satu-satu ngecek, tapi dari lihat dari aplikasi itu kita sudah bisa melihat mana yang sehat mana. Oke. Selanjutnya, bagaimana
pendapat Anda tentang ide aplikasi yang digunakan untuk mencatat kondisi rumah yang memenuhi standar kesehatan? Pendapat Anda? Untuk aplikasi itu. Iya, aplikasinya kira-kira. Kalau aplikasi itu apa namanya ya? Itu kan nanti ada kriteria, Iya, kriteria masing-masing kan. Iya. Kriterianya itu yang seperti apa? Iya. Ya, biar mereka itu tahu rumah sehat itu seperti apa, biar warga itu tahu kriteria rumah sehat itu yang seperti apa. Terus juga agar lebih efisien. Iya. Caranya itu bagaimana dibuat di aplikasi itu agar pemerintah ataupun warga lebih efisien. Jadi mau melihat rumah si A itu tidak harus datang ke Iya. lokasi, Oh. tapi hanya lihat di aplikasi itu saja. Jadi kita nggak usah karena sudah pernah disurvei, sudah Iya. pernah ke lokasi, nggak usah ke lapangan 2 kali. Nah, di sini kan saya tadi sudah menjelaskan mengenai fitur-fiturnya, yaitu pendataan rumah oleh dinas kesehatan, lalu pengelompokan data, pengecekan oleh dinas kesehatan, hasil penilaian untuk warga, fitur komplain dan laporan dan analisis data. Nah, menurut Anda fitur apa yang sebaiknya ada di aplikasi ini agar lebih bermanfaat bagi warga? Tadi apa aja, Mas? Ah, Yang sudah ada itu di sudah aplikasi. ada. Itu pendataan rumah oleh dinas kesehatan. Nah, itu ntar petugas dinas kesehatan akan mendatangi rumah-rumah untuk melakukan survei. Selanjutnya ntar pengelompokan data. Nah, data rumah itu kan otomatis dikelompokkan berdasarkan desa atau RT. Nah, selanjutnya pengecekan oleh dinas kesehatan. Nah, nanti dinas kesehatan itu akan meninjau ulang apakah rumah itu sudah dikategorikan sebagai rumah sehat atau belum. Selanjutnya ntar hasilnya Fiturnya maksudnya fiturnya ya apa sih? fiturnya itu ya itu pertama itu Komplain yang ada komplain warga. iya komplain warga, terus warga bisa melihat hasilnya. Nah, selanjutnya warga itu bisa melihat rumah-rumah di sekelilingnya sini, apakah rumah di sekitar lingkungannya itu sudah sehat atau belum gitu. Terus ada juga fitur kayak kan ntar kan dapat hasil dari pemerintah mengenai rumahnya sudah sehat atau belum. Nah, itu ntar jika belum nanti pemerintah akan ngasih solusi atau saran biar rumahnya itu bisa jadi rumah yang dikategorikan rumah sehat. Fitur itu kalau bisa ditambah itu, Mas. Kadang rumah kan gini, ada yang punya peliharaan. Oh iya. Nah, itu kan ada jarak standarnya. Contoh Iya. semuanya memelihara ayam. Itu ada jarak standar dari rumahnya. Jangan dekat dari rumah, paling nggak berapa meter, kayak gitu ya. Untuk pemeliharanya itu bagaimana dari kandang itu. Itu dikasih fitur seperti itu. Caranya aja. Oke sih, itu saja wawancara dari saya. Mohon maaf jika pertanyaan wawancaranya terlalu susah atau ngebingungin. Sudah sekian dari saya dan terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.